warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Geometri Analitik yang beranggotakan Apini Hasanah dan Mainur Sabrina. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai parabola dan elips. Ya, kita langsung saja masuk ke materi pembahasannya. Yang pertama itu mengenai definisi parabola. Diberikan suatu titik tertentu F dan garis tertentu D dalam bidang. Kita dapat memperhatikan pada gambar di bawah berikut. Nah, suatu parabola itu adalah himpunan semua titik X, Y sedemikian sehingga jarak antara F dan X, Y sama dengan jarak antara D dan X, Y. Titik F disebut sebagai fokus parabola dan garis D disebut sebagai direktrix. Nah, selanjutnya untuk rumus parabola dengan puncak 0,0 itu kita dapat dengan menggunakan rumus jarak dan menerapkan definisi bahwa D1 sama dengan D2. Nah, sehingga kita dapat mendapatkan rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan 4PY, yang dimana rumus ini itu disebut sebagai fokus direktris. Nah, jika parabola pada gambar sebelumnya itu diputar sehingga terbukanya itu ke kanan, maka kita akan mendapatkan suatu parabola horizontal dengan titik puncak di 0,0 dan persamaannya itu adalah sama dengan Y kuadrat sama dengan 4PX. Jadi kalau sebelumnya itu kan X kuadrat sama dengan 4PY. Nah, ini itu istilahnya kayak kebalikannya, Y kuadrat sama dengan 4PX. Nah, lanjut, istilah-istilah yang berhubungan dengan parabola atau istilah-istilah yang ada pada parabola. S itu adalah SD, panjang SD, F gede, yang disebut sebagai sumbu simetri. Kemudian P itu adalah puncak parabola. Nah, kemudian F itu adalah titik api atau fokus. Kemudian D itu ada direktris, dan GH itu adalah tali busur. Kemudian KL itu tali busur fokus. A ke B itu adalah latus rectum, dan panjang FC itu adalah jari-jari fokus. Nah, contohnya, carilah persamaan sederhana parabola yang mempunyai fokus 0,2 dan puncaknya di O 0,0. Nah, penyelesaiannya, fokusnya itu kan 0,2 dan puncaknya itu 0,0. Berarti P-nya itu adalah min 2, sehingga persamaan parabola yang dicari adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Nah, maka 4P-nya itu kan sama dengan 25/4, atau P-nya itu adalah 25/16. Nah, jadi fokus F itu sama dengan 25/16,0 dan sumbu X sebagai sumbu simetrinya. Nah, kemudian untuk parabola dengan puncak A, B dan sumbu simetri sejajar sumbu koordinat itu, misalkan titik P, X, Y merupakan titik yang dilalui oleh suatu parabola, maka jarak PF sama dengan jarak PQ. Nah, dengan menggunakan rumus kesamaan jarak, maka didapat hasil akhirnya rumusnya adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A. Nah, contohnya, carilah persamaan parabola yang berpuncak di titik
P 2,3 dan fokus F 4,3. Nah, untuk penyelesaiannya, puncaknya kan P 2,3, maka A-nya itu 2 dan B-nya 3. Nah, untuk fokusnya kan 4,3, maka fokusnya itu kan 2 plus 2, berarti P-nya itu 2. Kenapa? Karena X kuadrat sama dengan 4 dikali min 2 dikali Y sama X kuadrat sama dengan min 8Y. Jadi persamaannya adalah X kuadrat sama dengan min 8Y. Nah, kemudian contoh yang kedua, ditentukan parabola dengan persamaan 4Y kuadrat min 25X sama dengan 0. Carilah persamaan latus rectum. Nah, penyelesaiannya 4Y kuadrat min 25X sama dengan 0. Itu kan dapat ditulis juga Y kuadrat sama dengan 45X pindah ke ruas kanan, kemudian dibagi 4. Nah, Y kuadrat itu sama dengan 4px. Y kuadrat sama dengan 4px, maka F itu kan A plus P, B. Nah, A-nya itu kan 2. Nah, untuk menghasilkan 4, maka ditambah lagi 2. Sehingga P-nya itu sama dengan 2. Dan sumbu simetrinya sejajar sumbu X dan direktris D sama dengan X. Sama dengan 2 min 2 sama dengan 0. Nah, maka persamaan parabolanya adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A. Y min B-nya kan 3 dikuadratkan sama dengan 4 dikali P-nya 2 dikali dalam kurung X min 2. Sehingga Y min 3 kuadrat sama dengan 8 dikali X min 2. Nah, kemudian untuk rumus garis singgung terhadap parabola. Untuk garis singgung parabola dengan gradien M untuk beberapa bentuk persamaan parabola, berikut adalah beberapa rumusnya. Jika persamaan bolanya Y kuadrat sama dengan 4x, maka persamaan garis singgung parabola dengan gradien M-nya adalah Y sama dengan M dikali X plus P per M. Nah, begitupun yang lainnya, teman-teman bisa lihat untuk selanjutnya. Nah, lanjut, ada contoh, carilah persamaan garis singgung dengan gradien 2 terhadap parabola Y kuadrat sama dengan 8x. Nah, persamaan garis singgung dengan gradien garis M terhadap parabola Y kuadrat sama dengan 4px adalah Y sama dengan mx plus P per M. Nah, jadi Y kuadrat sama dengan 8x ini kan bentuknya dari Y kuadrat sama dengan 4px. Nah, kalau Y kuadrat sama dengan 4px kita lihat sebelumnya, maka persamaan garis singgungnya akan menjadi Y sama dengan mx plus P per M. Nah, dengan rumus ini, maka persamaan garis singgung dengan gradiennya atau M-nya sama dengan 2 terhadap parabola Y kuadrat sama dengan 8x adalah, kita langsung masukkan saja Y sama dengan mx plus P per M. M-nya 2 dikali X plus P-nya itu kan sama dengan 2, M-nya per 2. Kenapa P-nya 2? Karena ingat, Y kuadrat sama dengan 4px, 8 itu adalah bentuk dari 4px, maka P-nya itu sama dengan 8 per 4 itu sama dengan 2, sehingga Y sama dengan 2x plus 1. Nah, kemudian untuk materi ini tentang elips akan dijelaskan oleh rekan saya, Mainur Sabrina. Untuk selanjutnya ada elips. Elips adalah tempat kedudukan titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Kedua titik tersebut disebut juga dengan titik fokus.
Untuk persamaan elips pusat 0,0, di sini x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat minus 1. Jika fokus elips adalah titik 0, c dan 0, minus c yang berada di sumbu y, maka persamaan elips untuk bakunya adalah y kuadrat per a kuadrat plus x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini untuk gambarnya. Untuk contohnya, tentukan persamaan elips dengan pusat 0,0, salah satu puncak 0, minus 13, dan salah satu titik fokus 0,12. Untuk penyelesaiannya, puncak 0, minus 13 berarti sumbu mayor sejajar dengan sumbu y dengan a sama dengan 13. Panjang sumbu mayornya di sini 26, dan karena fokus di 0,12 berarti c-nya sama dengan 12. Panjang sumbu minor dapat dicari dengan rumus b kuadrat sama dengan a kuadrat minus c kuadrat sama dengan 13 kuadrat minus 12 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144 sama dengan 25. Jadi b-nya sama dengan 5. Jadi bentuk baku persamaan elips yang dicari adalah y kuadrat per 169 plus x kuadrat per 25 sama dengan 1. Untuk persamaan umum elips, untuk bentuk umum persamaan elips itu adalah ax kuadrat plus by kuadrat plus c sama dengan 0. Yang kedua, jika c titik sama dengan 0 dan berlainan dengan tanda a dan b, di sini x kuadrat per a kuadrat plus x kuadrat per b kuadrat, atau bisa disebut juga dengan elips real. Selanjutnya, jika c sama dengan 0, ax kuadrat plus by kuadrat plus c sama dengan 0, itu nanti menjadi ax kuadrat plus by kuadrat sama dengan 0. Grafiknya hanya terdiri dari satu titik real, yaitu 0,0. Jika a, b, dan c bertanda sama, jika dan hanya jika x sama dengan plus minus a per b akar min b kuadrat minus b kuadrat minus y kuadrat atau x imajiner. Jika dan hanya jika x sama dengan plus minus b per a akar minus a kuadrat minus x kuadrat atau y imajiner. Persamaan ini pula disebut persamaan elips imajiner atau elips khayal. Atau jika a sama dengan b, disebut lingkaran khayal dengan pusatnya di titik pangkal 0. Selanjutnya, garis singgung terhadap elips. Pertama, persamaan garis singgung elips dengan gradien M. Seperti yang tertera pada gambar, di sini ada persamaan elips dan persamaan garis singgung dengan gradien M-nya sendiri. Selanjutnya, persamaan garis singgung elips melalui suatu titik. Di sini, seperti yang tertera pada gambar, persamaan elips dan persamaan garis singgung melalui titik x1 dan y1. Untuk contoh, persamaan garis singgung elips dengan persamaan x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 4 dan sejajar dengan garis y sama dengan x plus 3 adalah, untuk pembahasannya, persamaan elips x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 4 dapat ditulis juga dengan x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 4, x kuadrat per 4 plus
kuadrat per 4 sama dengan 4 per 4. X2 per 4 plus Y2 per 1 sama dengan 1, sehingga diperoleh A sama dengan 2 dan B sama dengan 1. Untuk selanjutnya akan dicari persamaan garis singgung elips dengan persamaan di atas yang sejajar dengan garis X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 4 dengan gradien garis Y sama dengan X plus 3 adalah M sama dengan 1. Jadi Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat. Y sama dengan 1X plus minus akar 2 kuadrat 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Y sama dengan X plus minus akar 4 dikali 1 plus 1 dan Y sama dengan X plus minus akar 5, sehingga diperoleh garis singgungnya adalah Y sama dengan X plus minus akar 5 atau Y sama dengan X minus akar 5. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.